musik. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi, jumpa. Alhamdulillah. Saya Adit dari kebetulan saya founder Mengenal Medan. Alhamdulillah hari ini ada peningkatan ya. Ada satu lagi, biasanya kan kita dalam setiap Selasa ada 3, hari ini ada 4 produk. Ada 4 produk, Bang. Pertama saya sampaikan dulu ya apa aja produknya. Pertama ada kiri kanan nih, kanan berarti. Pertama dari Windy Septia, nama usahanya Teri Baja. Jalan, ini dia Jalan Baja 5 Gang Sejahtera. Oh, Akun tetangga Ustaz. akun Instagramnya Teri Baja Medan. Udah lama ini Triwajah ini. Iya, ini. Pemain lama. Pemain remah. Produk andalan sambal teri Medan kacang. Jadi dia menjual produk olahan dengan teri Medan. Sartika ya. Teristimewa. Jadi Teristimewa. terinya itu huruf besar loh. Teristimewa dari Medan. Masya Allah. Masya Allah ini Kak Windy nih. Nomor kontaknya 0811 6155 866. 0811 6155 866. Yang kedua dari Kak Dewi Uti ya. Nama usahanya Yumna House of Food. Jenis usahanya makanan, jalannya alamatnya di Jalan Brigjen Zain Hamid Gang Tapien Nauli nomor 14D, Kelurahan Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor. Kurang kode posnya nih Kak. Lengkap ya. Iya, kurang kode posnya. Bercanda. Akun Instagramnya @yumna.houseoffood. Jadi deskripsi usahanya saat ini Kak Dewi sedang merintis penjualan melalui online di Instagram. Ada cake, cookies, kue kering. Ada pearl tip, brownies, bolu karamel, bolu pandan, salad buah, dan semuanya masih pre-order ya. Oke. Produk-produk yang saya sampaikan tadi bisa dipesan selain di akun Instagramnya yumna.houseoffood, bisa dipesan di 085 1830 0937 0895 1830 0937. Berikutnya ada dari Kak Febriani Syahfitri. Nama usahanya Brisolus. Alamatnya di Jalan Stasiun Gang Family nomor 132. Akun Instagramnya @brisolus.mdn. @brisolus.mdn. Dia menjual risol berbagai varian isi halal, 100% homemade dan fresh. Jadi ada risol yang dijualnya, minuman jelly, keripik bayam dan keripik tahu. Buat teman-teman yang ingin pesan bisa selain di akun Instagramnya ya di brisolus.mdn, bisa juga kontak di 0853 6120 5277 di 0853 6120 5277. Produk terakhir nih dari Kak Lili Marlangi. Nama usahanya ini ejaan lama ini. Kita baca ejaan lama atau ejaan sekarang ini kok, soalnya kalau namanya ejaan sekarang nih Roemah Soes Medan. Iya kan? Oke. Soalnya kan sekarang ini kan ejaan Orba ini, orde lama ini. Roemah Soes Medan nih, bacanya Rumah Sus Medan. Jenis usahanya sus kering premium. Jadi sus kering yang premium. Alamat usahanya Jalan Amal Luhur, Simpang Gang Banteng, nomor 41, strip 86. Akun Instagramnya @roemahsoes _Medan. Jadi kalau saya bilang rumah sus nanti teman-teman kan carinya huruf U kan. Jadi saya bilang aja ya, saya sampaikan aja akun Instagramnya roemahsoes _Medan MEDAN. Jadi Kak Lili ini jual sus kering homemade, bahan-bahannya premium dan insya Allah halal ya, karena kalau nggak halal nggak bisa kita review di sini. Ada sus kering coklat, green tea, tiramisu, vanilla, strawberry, cappuccino, karamel, coklat, choco coklat, chocolava.
Jadi dia andalannya ada sus kering coklat, tiramisu dan karamel. Silahkan kontak di 0812 1869 1917. Jadi di 0812 1869 1917. Oke, itu ya deskripsi dari produk yang akan kita review dan nanti di review oleh Husnul nanti yang akan di Husnul di story. Walaupun belum lancar bilang review. Ya, yang semakin banyak fansnya sekarang dia. Yes. Yes. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas tips nge-review kuliner. Jadi apakah hubungan tips nge-review kuliner ini dengan optimasi produk kita di Instagram? Ya jelas ada, karena ketika kita nge-review kuliner itu kan bakal kita sampaikan berupa video atau berupa caption di Instagram yang akan kita posting gitu kan. Jadi jadi nanti outputnya dari sini bisa teman-teman coba berupa video langsung atau bisa dituliskan menjadi caption gitu. Kan gitu kan. Jadi tips yang pertama adalah ini misalnya nih, mana yang kita review nih ya? Mana bang? Ini ada rumah sus. Ini apa? Ini Yumna, Brisoles tadi. Yang terdekat ini katanya apa nih? Ini itu Yumna tadi, Yumna Food. Ini apa ya? Risol. Brisoles. Yang pertama, tips yang pertama adalah nama. Kita harus kasih tahu apa nama produk kita. Nama ini sangat penting karena dia bisa menentukan kesan pertama orang. Contohnya, pasti kan kalau sayur pecel dengan Indonesia vegetable with peanut sauce itu beda kan? Padahal artinya sama. Oh, artinya sama. Iya, tapi itu nama. Pecel sayur. Pecel. Es teh Minta dia ice tea itu beda. Nanti di menu juga beda tuh kan. Es teh cuma 3.000, tapi kalau ice tea jadi 5.000. bisa 10.000 gitu kan. Ya, jangan lupa nama ini sangat penting teman-teman. Jadi sampaikan dulu misalnya apa nama yang akan kita review. Jadi misalnya di depan kita ada risol ya, bilang ini namanya risoles gitu. Jangan nggak dibilang namanya. Ya gitu ya. Jadi nama ini penting deh untuk memberikan kesan pertama orang terhadap produk kita. Karena penamaan ini sangat bisa mendongkrak harga juga dan gengsi. Ya kan beda harganya tuh start. Kalau sayur pecel sama Indonesia vegetables with peanut sauce itu bisa beda 20.000 tuh harganya. Padahal isinya sama ya kan. Itu pertama. Yang kedua, sampaikan jadi kan yang mendasar itu sampaikan komposisi dari produk Anda gitu. Misalnya ini risol. Ya kan? Sudah bilang assalamualaikum, ini ada risol dan kita harus menyampaikan laporan pandangan mata kita. Ini ada risol misalnya. Jadi kita sampaikan apa aja yang ada di depan. Jadi kan risol terlalu terlalu sederhana. Jadi misalnya kita review misop lah misalnya kan. Misop atau ya risol lah kan. Risol kita sampaikan ada risol kita ini apa-apa aja. Pertama risol. Komposisinya harus kita jelaskan jadi orang ngerti. Ini diselimuti dengan tepung panir, diselimuti dengan adonannya gimana dijelaskan. Isinya apa aja nih. Jadi bisa dijelaskan komposisi dari produk kita. Jadi orang tahu. Jadi misalnya di depan kita ada nasi goreng, dibilang aja di depan saya ada nasi goreng pakai teri baja misalnya kan gitu kan. Jadi harus disampaikan apa deskripsi produk kita. Ini juga ini penting karena orang jadi tahu apa kelebihan produk kita dibandingkan produk lain. Jadi misalnya risol ini ada, ketika kita jelaskan misalnya ada potongan dagingnya, orang kan jadi tahu gitu. Jadi udah terbayang sama orang ketika orang udah dijelaskan komposisinya, orang udah terbayang, oh berarti nanti mengeluarkan rasa ini nih. Gitu kan? Ya lah ya bang. Misalkan tadi namanya udah keren, harus lebih jelas lagi kan komposisi produknya ada apa. Nah itu yang wajibnya gitu kan ya. Selanjutnya adalah ketika kita nge-review kan orang pengen tahu gimana rasanya, ya udah kita jelaskan aja gimana rasanya. Pertama adalah
yang paling utama itu kan kalau makan halal dan review itu kan kalau bisa kan jangan ada sunnah ya Ustadz ya. Tidak boleh mencaci makanan gitu kan. Jadi ya memang diusahakan jangan mencaci makanan, diusahakan memang dan tidak berbohong juga gitu. Tapi kalau memang kalau reviewer kan beda nih dengan yang punya usaha. Jadi misalnya bisa jelaskan misalnya risol ini, jadi yang kalau makanan itu yang penting itu kan jadi tekstur. Tekstur itu rasa di makanan. Jadi mungkin bisa teksturnya beragam. Jadi misalnya ada yang lembut, ada yang sedikit crispy gitu kan, itu bisa memperkaya tekstur gitu kan. Terus apa mungkin ya dibilang agak sedikit rasa pedasnya gitu mungkin. Jadi orang ketika kita menyampaikan ini baik di video atau di caption, orang tertarik, oh ternyata risolnya rasanya seperti ini ya gitu. Misalnya nih ada isinya mungkin ada daging ya, dagingnya lembut, tidak amis, dijelaskan. Misalnya ada pedas-pedasnya, jadi orang bisa langsung tahu kira-kira apa nih apa ekspektasi orang membeli risol yang sedang kita review. Itu berikutnya adalah value. Value itu inilah selain, jadi kan kalau makanan enak itu kan udah banyak sekarang makanan enak kan, tapi apa value dari produknya yang akan kita gantian. Siap. Misalnya nih ya, nih rumah sus. Jadi apa value produk yang akan kita angkat? Misalnya kalau value, misalnya satu kan value-nya ini halal. Yang kedua, ini dari value-nya itu dia bahan-bahannya premium. Atau kalau misalnya dia produknya homemade tadi Bang, rumah susnya kan. Homemade itu kan value itu kan. Value itu nilai itu kan. Atau mungkin dia bisa langsung dapat koneksi ke hulunya. Jadi misalnya dia ternyata misalnya pecel tadi Indonesia vegetable with peanut sauce-nya itu dia dapat langsung sayurnya dari petaninya langsung. Itu value itu kan. Jadi kan ada banyak alasan agar orang mau mencoba produk kita gitu. Karena jadi sekarang yang banyak sih saya perhatikan orang main di value-nya itu. Jadi misalnya dengan mengkonsumsi produk kami ini, ya misalnya Anda ikut mensejahterakan petani di desa kami, atau ikut mensejahterakan nelayan, atau ya dengan mengkonsumsi produk kami Anda ikut berkontribusi terhadap kesejahteraan para UMKM di daerah kami. Itulah value-nya tadi itu. Soalnya kan agak susah juga nyari makanan gak enak sekarang kan. Iya. Gitu, Rata-rata enak. Rata-rata enak. Tapi apa nih value dari produk kita, dan itu perlu dijelaskan gitu. Dan yang terakhir, gak ada salahnya juga bilang rentang harganya gitu. Karena kan ada sih sebagian yang agak sungkan menyampaikan harganya. Tapi kalau di saya sih nggak ada salahnya menyampaikan harganya gitu. Karena kan ini jual beli itu kan termasuk yang jangan ada Ustadz, goror itu apa sih? Goror. Jadi orang bisa langsung tahu gitu kan kira-kira ini sesuai nggak dengan kantongnya gitu kan. Maksudnya dengan misalnya tadi kan Indonesia vegetables with peanut sauce, terus dijelaskannya lagi ini dari sayurnya enak, habis itu dibilangnya saus kacangnya itu teksturnya itu pas, ini dan ini sayur-sayurnya didapat langsung dari petani, berapa harganya, dan ternyata dijualnya 50.000 karena ya dia berani mengeluarkan harga segitu karena dia ada value-nya, kualitasnya, belum lagi nanti dibilang ini organik katanya. Nah gitu. Sayur organik. Nah gitu. Jadi mungkin tidak ada salahnya juga mencantumkan harga. Terbuka gitu. Jadi kan orang bisa langsung tahu gitu. Kadang memang ada yang segan kan di DM aja gitu. Saya nggak tahu apakah itu persaingan usaha, tapi kalau dimakan halal dan sih biasanya mencantumkan harganya, paling nggak range harga lah, mulai dari paling murah sampai yang ke paling mahal. Saya rasa itu aja sih untuk di episode kali ini. Jadi pertama, namanya jangan lupa. Jadi setiap produk yang mau di review sekarang kan nggak susah nih buat video kan, pakai kamera depan kan bagus. Assalamualaikum nih sekarang tadi ini kami dari Teribaja misalnya, Teribaja Medan, hari ini akan mereview Teribaja, namanya Teribaja. Ada apa aja di Teribaja? Ternyata ada teri,
ada kacang tanah, dan ini ada rempah-rempahnya ya. Udah dibilang komposisinya semua, dicobain gimana rasanya, apakah rasanya dominan, dan bisa juga satu lagi kemasan kan, kemasannya bagus. Oke. Dan terakhir sampaikan value. Mungkin teri baja ini dia Kak Winda ini ngambil terinya langsung dari petaninya, nelayannya kan. Yep. Itu value juga gitu kan. Ini belum dijadikan contoh Bang Adit. Oh iya. Seperti Yumna ini kan bisa dibilang ini semua bahan-bahannya ini sudah, walaupun dia mungkin produk keluarannya ini belum halal MUI, tapi misalnya ini kejunya ini sudah bersertifikat halal MUI, kacang almondnya, kismisnya, kemasan dan tepungnya semua halal MUI. Itu kan value itu. Jadi orang semakin yakin dengan produk yang akan kita jual gitu. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bang Adit, jazakumullah khairan. Dan dengan demikian berakhir sudah program kita, program kolaborasi antara Makan Halal Medan dan Medan Mengaji terkait optimasi Instagram digital marketing. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Baik, kita tutup. Dan jazakumullah khairan kepada para pengusaha muslim kita yang udah mengirimkan produk-produknya, yang terus mendukung program ini. Juga kita ucapkan jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan kita akan terus membantu memberikan informasi atau ilmu-ilmu terkait bagaimana mengoptimasi Instagram agar mudah-mudahan produk-produk atau jualan-jualan kaum muslimin, pengusaha-pengusaha kaum muslimin bisa semakin dikenal di masyarakat. Baik, itu saja mewakili kru yang bertugas kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.